Salam, selamat sore Bapak, selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Andreas Reku Ngila, NIM 170308 0013, kelas A reguler sore, semester 7 Prodi Sosiologi. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait hasil analisis review buku ke-15, kajian seminar masalah-masalah sosial. Di sini dengan judul buku pemahaman konflik etnis. Nah, di sini yang pertama kita berbicara identitas etnis dibentuk. Di sini etnis dapat didefinisikan sebagai seperangkat makna yang dikaitkan individu dalam keanggotaan komunitas. Di sini etnis termasuk dalam atribut yang mengikat mereka, yang dianut kolektivitas dan yang membedakan dari orang-orang lain. Di sini lingkungan yang relevan. Secara umum, seorang dapat berbicara tentang 3 aliran utama pemikiran tentang bagaimana identitas etnis yang dibentuk dan mengapa itu bertahan primordialis. Di sini instrumentasinya maka kita sistem primordialnya secara biologis atau aliran fenomena yang disalurkan. Nah, di sini juga kita berbicara modernisasi, nasionalisme dan konflik etnis. Di sini kita berbicara Émile Durkheim adalah salah satu penulis paling awal mengeksplorasi hubungan antara modernisasi, nasionalisme. Durkheim berpendapat bahwa bagaimana karya yang dibawa oleh modernisasi, bahwa masyarakat itu dari keadaan terintegrasi secara mekanisme menjadi negara interintegrasi. Di sini organik dalam masyarakat terintegrasi secara mekanisme, tetapi identitas secara budaya primordialnya kita, anggota masyarakat itu membantu menciptakan dan memelihara struktur sosial kohesif. Di sini juga kita berbicara negara multi etnis dan ketidakstabilan demokratis. Di sini ketidakmampuan paradigma modernisasi, maka kita menjelaskan secara memuaskan kebangkitan etnis, konflik dan penerusan demokrasi dalam masyarakat multi etnis yang menyebabkan formula dari kelompok teori baru. Ya, pada masyarakat kepercayaan bahwa negara multi etnis ini tidak dapat menjadi kapitalis, demokrasi dan stabil secara politik. Di sini juga kita berbicara persaingan sumber daya dan nasionalisme etnis. Di sini instrumentalis untuk politisasi identitas etnis dan perpecahan konflik etnis berkembang pada akhir 1970. Nah, dan awal 1980 oleh pendekatan bersama sumber daya ia menemukan bahwa di dalam masyarakat multi etnis itu membentuk identitas etnis skala besar dan politisasi demokrasi ketika berbagai kelompok etnis itu dapat bersaing suatu sama lain untuk mendapatkan sumber daya dan penghargaan yang langka. Persaingan seperti ini dalam kebangkitan gerakan politik etnis. Nah, di sini juga kita berbicara kebenaran kuno dan konflik etnis. Di sini perpecahan konflik etnis yang setelah berklaim dengan gagasan tentang kebenaran dari sebuah konsep bagaimana meliputi kelompok etnis bahkan berbagai etnis sipil paradigma sehingga dapat menentukan dan ditemukan adalah etnis kelompok yang terkunci dalam pertempuran karena memiliki sejarah panjang dan hubungan antara kelompok yang berperan periode dalam kedamaian dalam hiburan antara kelompok etnis. Di sini juga kita berbicara elit, massa dan konflik etnis. Di sini perpecahan konflik etnis dalam periode perang pasca dingin, maka segera menekankan kompetisi elit etnis. Nah, misalnya
membuat kasus konflik etnis yang kejam seperti yang ada di atau menghasilkan terutama dari dinamika dengan konflik dalam kelompok etnis dalam budaya kita. Nah, di sini juga kita berbicara globalisasi dan konflik etnis. Di sini teori globalisasi, persaingan untuk perdagangan dan investasi di antara negara ekonomi politik internasional juga tergoda untuk menjelaskan keributan bagi negara. Banyak negara dan negara kita yaitu multi etnis, misalnya kita berbincang sebuah kebudayaan, tetapi secara budaya masing-masing menawarkan bagaimana intensif kita secara ekonomi di negara lain. Tetapi etnis di sini adalah berada di negara multi etnis. Nah, di sini juga kita berbicara konflik etnis dan norma internasional. Di sini kita berbicara norma-norma internasional yang mempengaruhi pemisahan etnis adalah langkah yang tiba-tiba untuk kemerdekaan pada bagian wilayah yang merupakan wilayah metropolitan, negara independen yang berdaulat yang dapat melibatkan tindakan formal dari demokrasi kemerdekaan. Di sini kita berbicara keadaan darurat kemanusiaan yang kompleks. Di sini pemberontakan etnis atau pemberontakan pecahan terutama jika digarisbawahi membuat untuk pemisahan kecenderungan alami. Bagaimana pemerintah hal ini mendefinisikan konflik secara budaya bahwa dalam istilah legalistik, yaitu sebagai masalah hukum dan pemerintah untuk mengobati para penjahat. Tetapi di sini sebagai dapat melakukan serangkaian kekhawatiran kita dalam pasukan keamanan serta meluncurkan serangan fisik pada populasi sipil. Sini juga kita berbicara intervensi, partisipasi, dan kontra interaksi dalam konflik etnis. Di sini perpecahan konflik etnis dalam suatu negara membuka peluang besar untuk investasi dan kontrol intervensi, sehingga membuka kemungkinan transformasi konflik melalui ekspansi dan intensifikasi kekerasan. Di sini skenario terutama sesuai dengan negara yang kita gagal, bahwa runtuhnya karena otoritas dari pemerintah pusat yang sangat lemah atau tidak ada militer yang berbasis pada dipolitisasi secara spasi. Tetapi populasi transportasinya kita mungkin tidak melawan bagaimana intervensi eksternal dan negara terdiri. Tetapi di sini negara bagian adalah bagian daripada kelompok etnis dalam hal-hal tersebut. Nah, di sini juga kita berbicara mengapa penyelesaian konflik etnis. Di sini ledakan pertama adalah bagaimana konflik etnis dan secara kekerasan pada akhir abad ke-20 adalah hadapan pada komunitas internasional dengan tantangan normatif dan praktik yang sulit, termasuk dua pada khususnya cara menjaga hak bunga etnis dan minoritas yang timbul dari pribadi kita. Nah, bagaimana telah kita sebutkan dengan abad dalam ke-20 bahwa membuktikan dari berbagai kausalitas secara internasional. Nah, di sini juga kita berbicara resolusi konflik etnis oleh PBB. Di sini tidak yang kita berbicara perserikatan bangsa-bangsa. Dalam hal ini, bagaimana mengambil keputusan yang diasumsi dengan berbagai langkah atau ide secara budaya yang kita. Di sini memainkan peran kita, hak dari kewajiban kita sebagai peran budaya dari masing-masing daerah, sehingga mempercepat situasi dalam konflik. Nah, di sini setidaknya tidak ada alasan untuk pertama kita memiliki hak cipta dan memiliki hak sebagai organisasi internasional, tetapi membuat kita sebagaimana hal ini berdampak dalam landasan konstitusi. Tetapi intervensi PBB yang dapat mendefinisikan kita, hal yang pertama, bagaimana budaya kita mempopulerkan sebagai wujud daripada masyarakat. Di sini agenda yang kita populerkan bagaimana suatu konflik ini di dalam masyarakat atau budaya masing-masing. Contoh, di dalam masyarakat kita
memiliki peran tersendiri untuk memecahkan suatu masalah atau mencegah intervensi satu keputusan yang kita peroleh dalam masyarakat. Di sini intervensi yang mencegah secara partisipasi dalam kontra interaksi sehingga dapat memenuhi satu fasilitas atau kebutuhan yang kita peroleh di dalam masyarakat. Mungkin itu penyampaian dari saya. Salam dan selamat sore. Sekian dan terima kasih.